Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bijid'in. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul bil hadisil karim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi yang mulia ini di masjid yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah, kita semuanya bisa bermuajahah, bisa berjumpa kembali seperti sudah 2 tahun setengah tidak ketemu nggih. Masya Allah, ibu-ibu sehat semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat nggih. Ya mandan cenut-cenut sedikit lututnya, mandan sengkring-sengkring sedikit boyoknya. Insya Allah semuanya tidak menyurutkan langkah kita untuk berada di majlis yang mulia ini, untuk thalabul ilmi, untuk memperkuat bekal kita, menambah sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak insya Allah ini jadi teman kitanya nanti saat dimana teman-teman kita sudah berpisah dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali di kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan nanti bisa diambil ibrah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Judulnya adalah tersenyum walau tersakiti. Nyun sewu, ibu-ibu sudah pernah merasa disakiti? Oh sampun, Masya Allah, sudah nggih, kompak sangat, alhamdulillah. Tapi kita berdoa sama Allah, meskipun kita semuanya, saya yakin namanya manusia itu hidup bareng sama manusia, sehingga gesekan selalu akan pernah ada. Apakah gesekan itu terjadi di dalam rumah tangga, antar saudara, kakak sama adik, adik sama ipar, kakak sama ipar, mertua sama menantu, bahkan suami juga sama istri, ada peluang terjadinya, resiko terjadinya, namanya orang dizolimi, orang tersakiti. Dan yang kita bahas di sini itu dalam tanda kutip, ketika kita disakiti tapi kita berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berdoa bersama-sama, semoga kita semuanya yang hadir di sini insya Allah pinaringan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jembar atine, amin, gede pangapurane, amin, akeh tambah sabare, amin, akeh syukure, amin, diberikan sakinah keluargane, amin, solih-solihah anak keturunane, amin, lancar barokah rezekine, amin, lunas utang-utange, amin, amin. Ingkang paling ageng swantenipun, amin, ingkang paling akhir. Ibu-ibu nyun sewu kagungan utang, Masya Allah, mugi-mugi enggal-enggal dipun lunasi, inggih keparingan dipun, Masya Allah, dipun paringi rezeki ingkang kathah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang barokah, amin ya rabbal alamin. Dan tadi ibu-ibu semuanya sudah menyampaikan, suara saya cukup jelas nggih? Niko nembe jan esek ngaten nggih. Mugi-mugi mudah-mudahan suaranya bisa
jelas sampai ke pada mungkin ibu-ibu yang ada di luar. Alhamdulillah, semua mungkin pernah merasa yang namanya tersakiti. Jadi yang namanya orang tersakiti, nyen sewu, saya katakan bahwa yang kita bahas di sini bukan disakiti secara fisik. Orang disakiti secara fisik biasanya cepat sembuhnya. Lukanya gampang kering, kelihatan mata. Diobati ya gampang karena tinggal dioles sama obat-obatan tertentu, itu nanti cepat sembuhnya. Tapi kalau luka yang tidak berdarah, luka kok nggak ada darahnya, luka yang ada di hati kita, perasaan, ini yang sewu sembuhnya cukup lama. Dan kalau tidak diselesaikan di dunia, ini bisa nanti dibawa sampai ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Saya sampaikan bahwa di antara kita mungkin pernah merasa dilukai sama tetangga kita, pernah dilukai di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang saya ibu-ibu itu kan ada aktif di PKK, ada aktif di Dawisan, yang mana di situ berkumpul orang-orang yang mungkin karakternya juga beda-beda, nggih. Ada yang pendiam, ada yang kalau nyen sewu nyeplos langsung rasanya terlukai hatinya. Padahal kalau sudah terlukai hatinya, respon orang itu beda-beda. Ada yang dilukai nangis-nangis sampai 7 hari 7 malam gak bisa makan, minum tidak enak, tidur rasanya juga tidak nyenyak karena rasanya sakit. Sakitnya di mana, Bu? Di sini, tembus sampai belakang. Lah ini ada yang responnya nangis-nangis, Janba, ya Allah, nyongora terima. Nah, rasanya tidak terima itulah yang membuat kita jadi menangis, menahan beban yang sampai berminggu-minggu. Tapi ada orang yang saking seringnya disakiti sudah punya ilmunya, jadinya diam. Halah sipil gur kayak kue gitu ya, orang masalah gitu, kecil, santai, diam saja. Karena sudah sering dan dia sudah punya pengalaman. Orang kalau sudah punya pengalaman itu lebih punya teknik dalam menghadapi sesuatu. Inggih Ibu nggih. Orang sudah berpengalaman menyetir kapal, nahkoda pinter. Yang menghadapi badai ya dia tahu tekniknya, menghadapi ombak ya tahu tekniknya, gimana biar kapal itu tidak tenggelam. Ini orang sama dengan ketika sudah sering dia mungkin diuji oleh Allah dengan ujian perasaan, karena ujian itu tidak selalu dengan harta, tidak selalu anak, tidak selalu dengan ujian berupa hal-hal yang mungkin yang saya kasat mata bisa dilihat seperti ya ujian ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya ujian yang berat itu justru ujian perasaan. Diuji dengan perasaan, sudah lulus, akhirnya dia di tahap yang bisa diem. Tapi ini sudah lulus lagi, sudah makin pinter, sabarnya sudah luar biasa, tambah sabarnya, levelnya meningkat. Jadi kemudian di level yang ketiga, Bu, disakiti tersenyum. Loh, disakiti kok malah tersenyum, Masya Allah. Kan orang disakiti nyen sewu, kalau bisa yang bales, kalau bisa ya saya labrak, gantian labrak. Buat perhitungan. Dia bilang saya bodoh, saya juga bilang lu Rikal luweh bodoh. Nah contoh, ini orang mau balas dengan lisan itu kayak digoda sama setan supaya baleslah, dibaleslah itu orang yang sudah menyakiti hatimu. Maka ini terjadi oleh siapapun dan bisa jadi dimanapun, dalam lingkungan komunitas masyarakat, dalam lingkungan wali murid, pertemanan, dalam lingkungan jamaah kados ngeten, ayu-ayu apik-apik solehaya, ada seperti itu. Ada napa mboten? Wonten napa mboten? Wonten inggih wonten. Pediren iri tetapi irinya tidak sehat. Jadi akhirnya dengki. Ya ada, itu terjadi dimanapun. Bahkan dalam lingkungan keluarga tadi saya sampaikan, menantu sama mertua. Mertua iri sama menantu. Wonten mboten? Kathah. Lah ini gara-garanya dengki tadi, al-hasadu. Karena yang namanya hasad itu memang biangnya orang jadi benci,
Akhirnya setelah benci, orang itu jadi menyakiti gitu. Seorang mertua nyun sewu kadang merasa anaknya diambil sama mantunya. Akhirnya terancam hidupnya, tersaingi. Ini perhatiannya sudah berubah kepada istrinya. Akhirnya dari merasa tersaingi timbul iri dengki tadi, jadi kebencian kemudian menyakiti. Jadi kayak menantunya apik banget. Kalau datang ya dimasakin segala macam masakan ada, dari bakso, dari rendang, dari keluban, dari nasi goreng, sate goreng, semuanya ada. Tapi gara-gara karena ada penyakit hati dengki tadi, orang kalau sudah dengki, orang benci sama seseorang, apa yang dilihatnya baik tetap jadi salah. Jadi tanya duduknya baik aja, ndak ada masalah. Tapi gara-garanya ndak suka, akhirnya tetap kelihatan di matanya menjadi salah. Akhirnya dicari-cari kesalahan, gimana Bu? Iya, miring sini salah, miring situ salah. Pakai tas baru salah, pakai tas lama juga salah. Pakai tas lama uduk datang kajian, datang pengajian. Lu suaminya apa nggak punya duit apa ya buat belikan, salah. Begitu pakai tas baru, lu paling lungsuran. Nah, contoh paling juga itu palsu KW. Nah, ini semua di mata orang yang orang tuh benci sama orang itu biasanya salah semuanya, serba salah. Jadi ini akar masalah orang bisa menyakiti itu dengki tadi. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang namanya al-hasadu, hasad dengki itu adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Tamanni artinya ngarep-arep, mengharapkan kalau bisa gitu. Nek iso zawalin ni'mah, dia yang saya benci, saya dengki, itu nikmatnya hilang, bahagianya hilang. Lo lihat status kok pasang slip gaji dari suaminya 50 juta. Lah ya wis jelas ambiar niatiku. Lawang aku setiap juta cuma 2,5. Setiap bulan cuma 2,5 juta. Lah kok dia 50 juta lo, kancaku dewek. Akhirnya timbul kedengkian, gak suka dengan kebahagiaan orang lain. Maka yang disebut dengan orang dengki itu pengen orang lain gak bahagia dalam keadaan dia seneng. Maka ada istilah SOS, seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Jadi kalau orang lain lagi susah, alhamdulillah, naudzubillah min dzalik. Orang lain lagi kepayahan, lagi ada masalah keluarga, malah seneng disebarkan aibnya. Di tengah-tengah nih ada gosip baru, iya, tetangga sebelah, iya, Jen, ada orang ketiga kok, ya, yang wis paham banget, kedengeran, lah tiap hari cekcok. Ini contoh, seneng bahwa orang lain itu susah, ini dengki. Lihat nyun sewu sekarang kan sedang masanya dunianya serba semuanya HP. Ini temen dulu saya sekolah kok sekarang udah ya Allah rumahnya magrong-magrong, mobilnya ada 4, mudik semuanya dibawa, satu bawa sembako, satunya bawa penumpangnya, satunya lagi bawa hadiah-hadiah, satunya lagi bawa hadiah-hadiah juga yang 2 mobil penuh dengan hadiah dibawa pulang kampung. Lah saya kok masih segini-segini aja. Padahal dulu teman saya sebangku SMP, SMA, lah itu akhirnya dengki. Dengki itu tidak seneng dia jadi sukses. Suaminya ya Allah bagus Masya Allah. Lihat ini bojoku ya kayak Semarang Magelang, kayak Semarang Magelang kan kira tiada ya Allah. Ini muncullah kedengkian tadi karena tidak ridho dengan ketetapan Allah, dengan rizkinya Allah. Mungkin ada yang pernah merasakan begitu, nanti segera bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita doakan orang yang kita dengki itu sehingga setan nantinya tidak mau lagi menggoda kita, membisikkan kita supaya membenci orang lain. Jadi nyun sewu, orang bisa disakiti oleh siapapun, bahkan suaminya sendiri. Sering dikata-katain padahal dia sudah menjadi seorang istri yang solehah.
Mungkin itu adalah ujian. Sering tidak dianggap sama suami, tidak dihargai sama suami, bahkan mungkin secara nafkah juga tidak terpenuhi. Ini adalah ujian. Di antara bentuk ujian Allah itu berbeda-beda, dan satu di antaranya adalah Allah mendatangkan kepada kita orang-orang yang tidak menyukai kita, bisa dengan gerakannya, bisa dengan tutur katanya yang ketemu aja dia mesti langsung loh. Saya jadi rasanya panas banget begitu. Saya rasanya jadi ya kayaknya jadi nggak pengen lagi datang kalau ketemu sama dia begitu. Nah di jamaah ini insya Allah ndak ada kejadian yang kados ngaten. Mudah-mudahan semuanya tansah rukun, amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesejahteraan, sentosa, hatinya semuanya jembar, amin ya robbal alamin. Sekarang yang terpenting di sini materi intinya adalah bagaimana supaya bisa tersenyum seperti judul kita sekarang Bu Yuni ya. Bagaimana biar bisa tersenyum dalam keadaan hati terluka, dalam keadaan hati terdolimi, tersakiti. Kok disuruh senyum? Padahal kudunya ya saya nangis, ya saya nggak keluar rumah, apa rasanya nggak enak. Kok disuruhnya tersenyum bahagia? Satu, orang bisa tersenyum dalam keadaan tersakiti, ininya saya harus latihan dulu ya. Karena memang orang itu jadi kuat itu kan butuh latihan. Orang jadi bisa jalan berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, pastinya mungkin bertahap. Ada yang 5 meter, 10 meter, ya kan? 5 meter dekat, 5 meter tapi bolak-balik. Ada yang mungkin 3 kilometer ya, itu bertahap. 5 meter bolak-balik ya, jadinya mungkin jadi 15 km, 5 km seperti itu. Itu bertahap latihan fisik. Apalagi latihan kesehatan jiwa, kesehatan hati itu juga harus dilatih begitu. Orang kok tiba-tiba dia dikasih oleh orang lain hujatan, cacian, hinaan, makian, kok dia bisa tersenyum? Itu pasti ada latihannya. Tidak ujuk-ujuk mak bedunduk, bahasa sini apa? Ujuk-ujuk, ini sami nggih. Ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa begitu, pasti ada latihannya. Dan latihan itu ini butuh proses begitulah. Mungkin awalnya nangis dulu tadi, lama-lama bisa diem, lama-lama bisa tersenyum tadi. Jadi orang bisa tersenyum latihannya diantaranya satu, Ibu. Anggap orang yang mendolimi kita itu, atau orang yang menyakiti kita itu dan kita disakiti itu, ini adalah dalam rangka Allah itu ingin membersihkan dosa kita ya. Setelah ingat Allah ingin membersihkan dosa kita, pasti yang ada adalah kebahagiaan. Oh ternyata disakiti, dilukai itu adalah anugerah dari Allah. Selama kita berada di jalan yang benar itu adalah anugerah, nikmat ternyata. Maka orang diberikan nikmat itu alhamdulillah. Maka jangan mengeluh dulu ketika ada orang mencaci kita, menghujat kita, mendolimi diri kita, menyebeli kita, menyinyiri kita. Oh mungkin Allah husnudzon sama Allah. Allah itu sedang membersihkan dosa-dosa kita. Bahwa sekali lagi ujian itu tidak selalu dalam bentuk ujian harta, di antaranya adalah ujian perasaan tadi. Maka Allah sudah sampaikan melalui lisannya Nabi SAW bahwa Allah itu akan menguji hambanya, dan Allah itu akan terus memberikan ujian selama hambanya masih hidup demi untuk membersihkan dosa-dosanya. La yazalul bala'u minal mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi dhanbun. Ini Rasulullah sudah menyampaikan, Allah tidak akan berhenti Ibu menguji kita semuanya, orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ujiannya menimpa dirinya, wa waladihi menimpa anaknya,
wa malihi, dan menimpa hartanya, hatta yalqallaha wa laisa alaihi dzanbun, sampai hambaku itu nanti bisa berjumpa denganku dalam keadaan dia bersih dari dosa. Lah berarti kalau sudah begini kan mandan kayak hiburan buat kita. Loh disakiti ya wis nggak masalah. Buktinya adalah oh Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Ibu nyun sewu, dibersihkan dosa-dosanya remen napa mboten? Seneng napa mboten Bu? Seneng, makanya harus bahagia ketika diuji sama pujian perasaan ini loh gitu. Ada tetangga yang tidak suka sama kita, apa aja diomong begitu loh, padahal ya kita sudah baik. Dari mulai jemuran, dari mulai lingkungan di sekitar depan rumah kita, dari mulai perabotan kita yang kita punya, semuanya digosip, semuanya itu disebarkan sebagai satu aib. Kemudian menfitnah, memberikan fitnah dengan omongan-omongannya sendiri. Alhamdulillah diberikan yang demikian, nyatanya tidak ada buktinya. Kenapa? Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Wis matur nuwun. Makanya kalau ada orang yang menjulit begitu, menyinyir seperti itu nggih Bu nggih, dari tetangga, dari teman, ya sudah dikirimin WA saja. Terima kasih teman sudah membenciku ya. Sudah menyinyiriku, matur suwun nggih gitu. Kenapa? Ini jalan bagi kita. Jalan bagi kita supaya nanti kita bersih doanya, dosa-dosanya. Ya, maaf, bersih dosa-dosanya. Nah, ini sebuah hadis yang sudah tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibersihkan dosanya sehingga kita akhirnya kepikiran, oh kalau kayak gitu ya sudahlah, alhamdulillah berarti. Jadi Allah tidak akan menimpakan kita satu musibah apapun itu bentuknya. Apakah mungkin musibah yang ditimpakan kepada kita itu berupa kesulitan, kesedihan, kesusahan, kecuali Allah itu akan hapuskan dosa-dosanya asal kita semuanya sabar. Itu nomor satu. Nggih, sampun dicatet napa dereng? Sampun. Ngantuk napa mboten? Ngantuk. Sekedhik nggih mboten napa-napa nggih. Yen sewu, yang namanya masa senja itu kan masa di mana ya semuanya organ sudah serba melemah. Di antaranya yang namanya mata, ada yang sulit tidur, tapi ada yang gampang tidur. Yen sewu Ibu, yang termasuk yang mana? Yang sulit tidur atau yang gampang tidur, di mana-mana tidur? Yang nomor kali. Oke, matur menapa nggih. Insyaallah langkah kaki dari rumah menuju ke masjid sudah diberikan pahala catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal, ingkang nomor kali. Kenapa kok tersenyum padahal disakiti? Allah sedang mencintai kita. Jadi kalau yang pertama Allah sedang membersihkan dosa kita, yang nomor duanya adalah Allah sedang mencintai hambanya, sedang cinta. Ibu dicintai kok malah gak suka, dicintai kok malah sedih, dicintai kok malah ngeluh, dicintai kok malah susah, kemudian merana nelangsa, paling menderita sedunia. Nah, ini Allah sudah sampaikan, idza ahabba innallaha azza wajal idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah azza wajal ketika mencintai hambanya, kaumnya, maka Allah akan memberikan ujian. Nah, jadi kalau lagi diuji itu berarti tanda bahwa Allah cinta gitu. Jadi cintanya Allah itu adalah nanti ibu-ibu ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amin, maka dengan kita itu diuji oleh Allah berupa dicela tadi, berupa dinyinyir, berupa dicaci maki oleh orang yang sebenarnya saya itu tidak salah, dianya aja yang mungkin kelewatan menggunakan lisannya. Maka ibu lihat hadis ini, innallaha azza wajal idza ahabba qauman ibtalahum.
Allah kalau sudah mencintai hambanya itu akan memberikan ujian buat hambanya. Supaya apa? Supaya naik level. Dari yang tadi tidak sabaran jadi tambah sabarnya. Dari yang sering tidak memaafkan jadi tambah kemaafannya. Dari yang tadinya lembek, rapuh, nangisan, baper jadi kuat. Bisa tersenyum. Bisa kemudian dihina sana sini. Dia tetap dalam keadaannya bersama dengan Allah. Tetap teguh imannya. Ini. Ibu maaf sudah pernah perso telur endok sudah nggih. Telur itu rapuh. Cetok biar bleber. Ini telur. Tapi begitu telur dimasukkan air yang mendidih, yang teramat sangat mendidih, bulak-bulak. Kira-kira telur jadi lembek atau keras? Jadi keras. Kenapa? Karena sudah diuji tadi loh. Dipanaskan dengan panas yang Masya Allah. Akhirnya jadi kuat. Berarti yang saya ibu ini harusnya dipanas-panasin apa nggih? Biar kuat hatinya. Begitu. Jadi orang yang kuat itu memang proses. Dari yang tadi lembek menjadi kuat itu pasti ada proses dulu. Sekali lagi saya bilang bahwa sopir kapal nahkoda itu nggak mungkin pinter kalau dia nggak punya pengalaman. Lah pengalaman ini loh yang disebut ujian. Sudah pernah diuji dengan badai. Sudah pernah diuji dengan gelombang yang Masya Allah ombaknya ngeri. Kalau lihat kapal-kapal tenggelam, ya Allah, naudzubillah. Semoga semuanya ditolong sama Allah dalam keadaan berperjalanan ya. Kemarin ada kabar kapal-kapal yang tenggelam seperti itu. Jadi seorang nahkoda yang pintar, sopir yang pintar, itu pasti dia itu sudah melewati banyak hal, banyak tantangan ketika dia nyopir. Sama dengan kita yang punya ilmu banyak, itu insya Allah sudah pernah melewati Bu Yuni banyak tantangan hidup. Yang namanya orang diejek sama tetangga, ya pernah, udah punya pengalaman. Dihina, mungkin direndahkan sama, tidak dihargai sama suami, sudah pernah. Bahkan tidak diajeni sama anak yang bahkan seorang ibu sudah ngasuh, sudah gulawentah dari dia bayi. Penerimaannya justru atau respon dari anak justru berbalik dari harapan seorang ibunda. Ya sudah pernah, pasti pengalamannya lebih banyak. Yang sudah menghadapi mertua yang katanya toksik, mertua yang bermasalah. Ini menantu yang nanti justru pinter. Coba bayangkan ibu punya ada 2 orang perempuan, satu menantunya ya bermasalah, satunya menantunya baik banget. Lebih punya pengalaman yang mana? Yang bermasalah. Karena apa? Tahu tekniknya tadi loh. Ada pengalaman. Pengalaman itu kan pelajaran bagaimana menghadapi mertua. Sehingga nanti kalau ada seseorang yang dia mengeluhkan, saya kok digini-giniin ya sama mertua ya Mbak, ya Allah, jangan, saya itu sedih banget. Alah lebay banget, gordi kayak gitu kan, lunyong loh. Ya, wis pengalaman gitu loh. Pasti itu akan lebih tegar. Wis usah susah. Ini baru pertama soalnya. Orang baru pertama itu kan belum punya ilmunya. Nah kalau yang sudah berkali-kali itu sudah mandan kuat gitu loh. Jadi sudah banyak ilmunya. Lah dapat mertua alhamdulillah ya ini anugerah ya, baik banget. Onten apa mboten ingkang mertua kados ngeten. Mbak sama menantunya ditelepon. Jam 8 ya. Nanti ibu samper. Badhe tindak pundi ibu? Ais pokoke melu. Begitu diajak ternyata diajak ke toko. Ya Allah, diajak ke toko. Tas wis milih-milih. Iya, milih. Ibu nyun sewu ingkang niki kemawon. Oh iya wis kene. Piro ki? Lah, kok gurung atus 1000, milih sing 2,5 juta ya. Ya. Wonten ingkang kados ngeten apike pol, Masya Allah. Sampun niki man wis ora, wis 2,5 juta ya. Terus kemudian udah dibelikan itu, Ibu.
habis ini mau kemana? Wis pokoknya melu aku ya. Wis ternyata diajak ke toko emas. Wis milih cincin gelang kalung, wis terserah Mbak, meh milih apa? Akhirnya milih cincin. Niko Bu, dilihat cincinnya, lu kok cuma 5 gram? 20 gram, 25. Ayo milih, terserah. Masya Allah, mertua yang baik. Ini si seorang perempuan ini mungkin tidak lebih berpengalaman daripada yang hari-harinya dia dikata-katain sama mertua. Gendong kok kayak ngono ya, ngiris buncis kok kayak kue serong, kudune kan lurus. Nah contoh, ngiris tahu mbak kotak-kotak. Contoh, ini yang tiap harinya dia diintervensi itu dicampuri urusannya, lebih punya pengalaman gitu loh, seorang menantu yang begitu. Maka alhamdulillah, karena Allah tuh nguji. Mungkin ada yang perempuan tadi tidak diuji dengan mertuanya, diuji dengan yang lainnya. Maka kadang orang diuji itu tidak boleh membandingkan ujiannya dengan ujian orang lain. Masalah yang dia dapat dengan masalah orang lain. Yang saya, ibu namanya siapa? Iya, Ibu Ita ya. Ibu Ita ujiannya pasti beda dengan Bu Yuni. Loh kok Ibu Ita memandang Bu Yuni, Bu jenengan yuk, jangan kayak nggak punya masalah loh. Setiap hari tersenyum, duitnya ya akeh. Setiap bulan berapa juta sih ya Allah? Saya itu kurang lebih ya sebulan ya 35 loh Bu. Iya. Akhirnya apa? Membandingkan hidup. Putra-putranya semuanya baik, solihah, keterima di universitas kampus yang bagus, perguruan tinggi yang bagus, dapat kerja yang bagus, membandingkan. Padahal mungkin Bu Yuni ujiannya lebih besar daripada Bu Ita. Cuma mungkin pinter menyembunyikan masalah loh ya. Selalu tersenyum meski hati terluka. Bayangkan itu. Yang seperti sering saya bilang, tumbas sayur asem, lali orang bayar. Tetep kudu mesem senajan atine ambyar. Itu saking pinternya menyembunyikan masalah, tegar begitu loh. Tapi jadi wang sinawang, orang melihat jadi seakan tidak ada masalah. Padahal gara-gara membandingkan tadi, bisa jadi jenengan angger dikasih masalah seperti Bu Yuni, nggak bisa. Jadi Allah itu tidak pernah salah ngasih soal. Maka jangan minta soal dari teman-teman yang lainnya. Kenapa? Belum tentu bisa nggarap, belum tentu bisa mengerjakan. Wong Allah sudah maha tahu levelnya. Gusti Allah tidak akan pernah memberikan soal anak SD kok dikasihnya soal SMP. Enggak, sudah sesuai levelnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah pas dengan kemampuannya. Oh ini tingkatannya baru SD kelas 3, ya soalnya begitu. Kok dikasih soal SD kelas 6, ya gak bisa nggarap, ya akhirnya orang lulus. Tapi Allah tidak begitu. Makanya jangan iri, jangan membanding-bandingkan soal punya tetangga, soalnya teman-teman kita. Soal itu masalah itu ujian. Ngaten nggih. Itu yang nomor 2. Allah tandanya cinta sama kita. Allah akan memuliakan kita. Ya, tadi dalilnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3. Tadi yang nomor 2, sekarang nomor 3. Kenapa ibu atau bagaimana ketika kita disakiti kemudian kita bisa tersenyum? Yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita disakiti oleh seseorang dan kita bisa tersenyum karena Allah itu sedang membersihkan hati kita. Kalau tadi membersihkan dosa, ini membersihkan hati yang ketiga. Yang pertama membersihkan dosa, yang nomor 2-nya Allah tanda cinta, yang nomor 3-nya Allah membersihkan hati. Karena hati manusia, maaf, terkadang banyak penyakitnya. Sampai kemudian Allah datangkan orang-orang yang menyakitin hati kita, sampai orang itu kita itu ngomong, kita curhat ke tetangga, kita curhat ke media sosial, bikin status WA, aku adalah orang paling menderita di dunia. Kemudian curhat kepada teman-teman di pengajiannya, semuanya tidak ada yang peduli.
Ini justru mungkin pada saat begitu husnudzon kita sama Allah, Allah sedang ingin membersihkan hati kita yang kita cenderung kita mencari sandaran itu kepada manusia. Kenapa? Allah ingin dijadikan satu-satunya tempat bersandar. Maka Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 3 dan Al-Hadid ayat 4. Quran surah Ad-Duha ayat 3 bunyinya, coba dari Ad-Duha yang surah ini ayatnya ayat pertama. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat yang ketiga, dan Rabbmu dan Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, tidak akan membiarkanmu meskipun kamu di-reject, ditolak sama masyarakat, meskipun kamu ditolak sama keluarga, meskipun kamu tidak disukai, kamu dibenci sama mbak yunya, adik-adiknya, padahal kamu di jalan yang benar cuma gara-garanya gak punya duit. Ada yang begitu ya? Ada. Ini kalau lebaran yang gak punya duit, biasanya kalau yang saudara-saudaranya toksik, madan kurang bagus hubungannya, madan kurang bagus akhlaknya, disuruh nyuci piring bagian belakang. Semuanya pada lagi makan-makan, dia yang bagian nyuci piring. Ya Allah, ya. Ini sampai mana tadi? Iya, jadi Allah sedang membersihkan hati kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita, bahkan kita itu tidak diberikan perhatian oleh orang lain. Allah mau bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, tidak mencela kita. Itu. Ini Allah ingin bilang, akulah yang jadi satu-satunya tempat bersandar. Jangan manusia. Orang lagi disakiti, akhirnya biasanya nyun sewu, ibu, klarifikasi kemana-mana. Klarifikasi itu menjelaskan dirinya. Kadang ada yang menerima, bahkan ada yang justru lebih banyak menolak klarifikasi itu, tidak menerima penjelasan. Ini jadilah sandaran kita ketika kita dalam keadaan disakiti, dizalimi adalah hanya kepada Allah. Maka Allah bilang seperti itu dalam Quran surah Ad-Duha. Begitupun Al-Hadid, wa huwa ma'akum, dan dia Allah yang akan bersama dengan kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Ya, jadi di saat kita ditinggalkan semua orang, ditinggalkan maksudnya bukan ditinggalkan benar-benar yang pergi, ditinggalkan dalam arti tidak ada yang peduli. Kita curhat gak ada yang peduli, gak ada yang mau memahami perasaan saya. Ini Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia akan bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya, karena manusia memang masih seringkali, kebanyakan dari kita hatinya terkotori dari penyakit-penyakit hati. Diantaranya adalah meminta pengakuan, meminta validasi, namanya ibu, validasi itu kayak kebenaran gitu ya, dari lisannya manusia. Padahal Allah itu tidak perlu klarifikasi, karena Allah itu yang maha tahu. Bahkan air mata setetes kita yang jatuh dari pelupuk mata kita di tengah malam, Allah tahu. Doa-doa kita yang bahkan tidak tersampaikan baru di hati kita, di sujud-sujud kita, Allah tuh tahu. Tapi manusia tidak tahu. Bahkan kita sudah menjelaskan sampai berbuih-buih. Caranya bahasa Banyumas apa ya? Menjelaskan sampai gupruk, okay. Sampai mumpluk, orang nggak bakalan tahu hati saya, gitu. Inilah Allah, gitu. Bisa dipahami ibu yang nomor 3. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini berkaitan dengan sikap kita, supaya kita bisa terlatih untuk nantinya bisa sampai kepada level tersenyum ketika kita dilukai. Ibu nggih, apa kabar yang di depan sana, di luar? Sehat semuanya bu? Alhamdulillah. Yang terakhir yang nomor 4, bagaimana sikap kita ibu ya? Yaitu membalas, dibalas
tetapi dengan kebaikan. Masya Allah, orang salah sama kita, orang bikin kita nangis, orang bikin kita sengsara, orang bikin kita jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kok kita suruh membalasnya dengan kebaikan? Karena ajaran Islam itu begitu, dan ini sudah dicontohkan sama Nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu makhluk yang luar biasa, dijamin sama Allah surganya. Tapi begitu menghadapi orang mencaci, membenci, menyakiti, beliau balas dengan cinta. Maka Rasulullah itu luar biasa, kepiawaiannya lihai banget gitu loh. Menghadapi orang-orang yang benci tadi, dirubah benci itu menjadi cinta. Nah, oleh karenanya kita harus mencontoh Rasulullah ini, nggih Ibu nggih. Bagaimana membalas dengan kebaikan itu? Satu, memaafkan. Lah ya abad ya Ummu Zakaria. Loh dia yang salah kok saya suruh memaafkan, ya gengsi. Rasanya ya nggak maulah, masa kutuk-kutuk, dodok rumahnya, pintu rumahnya, cuma saya yang harus minta maaf. Ya apa kata dunia? Nah, ini contoh bahwa akhlaknya Nabi itu memang luar biasa. Tapi dengan akhlak yang baik begitu jadi orang tersentuh. Makanya Nabi diludahi, dilempari sama kencing unta, dilempari sama kotoran, tidak dibales. Justru dia yang malahan menjenguk pertama kali orang yang menyakiti beliau pada saat orang-orang belum peduli sama sakit orang itu. Ini yang bikin orang jadi bersyahadah. Ya Allah, mulianya akhlakmu wahai Nabi Allah. Begitu. Nah, jadi kalau kita ada orang-orang yang mandan sirik, mandan tadi ya nyebelin tadi, begitu sakit jadi orang yang pertama menengok gimana. Kadang diajak menengok, lah orang anu sih, aduh ya mandan lagi nggak enak badan lah besok lah gitu ya. Nah, contoh ada alasan supaya nggak ketemu justru sama orang itu. Tapi Nabi tidak, justru ditemui orang yang meludahi setiap hari itu rutin. Nah, bayangkan kita dibegitukan setiap hari diomong, tapi kita jadi orang yang berada di garda terdepan yang memberikan kemaafan. Janabik banget Bu Ita, hatinya luar biasa. Bu Ita Masya Allah, bagaimana orang tidak tersungkur, bagaimana orang tidak tersentuh, terenyuh. Lo jembaratine gede pangapurane, akeh sabare. Ya Allah, manusia tuh normal, bisa membedakan baik dan buruk insya Allah ya. Bahkan maaf Bu, orang-orang yang gemar laki-laki yang mungkin mandan kayak ya sedikit preman gitu, nggak sholat, nggak ngaji, kerjaannya mungkin nongkrong sana sini, pokoknya kayak gitu, lontang lantung. Nah, ini seorang laki-laki begitu aja terkadang bisa kok membedakan wanita yang baik dan yang buruk. Itu artinya manusia itu pada tabiinya ya, itu ngerti kebaikan dan keburukan. Orang yang sewu beraktivitas jadi wanita tunasusila, PSK, maaf ge, itu aja sebenarnya sadar kalau dia digelimang dosa, tapi sok kepepet ekonomi jadi alasan begitu. Sehingga ya sakjane dia tahu yang berkerudung, yang sholat, yang muslimah tuh ya yang baik, bagus. Bahkan laki-laki yang preman pun tetap mengharapkan perempuan yang solihah, yang tertutup begitu. Nah, ini bahwa manusia itu aslinya begitu. Kita dengan teman kita pasti ngerti mana yang baik dan buruk. Loh, yang namanya api dibalas kok dengan api, ya nggak jadi, pasti makin berkobar. Jadi begitu ada api, balaslah dengan air. Maka ini contohnya memaafkan itu. Bagaimana kita menghadapi wajah marah dengan senyum yang ramah. Bagaimana kita menghadapi kata-kata yang menyakitkan, itu dengan wajah penuh dengan senyuman. Masya Allah.
Nah, memaafkan ini Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Bunyinya adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan tetap berbuat baik. Jadi nggak cuma maafin tok, terus udah besok ya ora takon, di mana-mana disindir, di mana-mana kelakuannya yang dulu pernah nyakitin disindir. Ini namanya bukan memaafkan. Wa aslaha, berbuat baik sama dia. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah ditanggung sama Allah gitu. Ngeten nggih Bu nggih? Memaafkan. Dalam surah Ali Imran ayat 134 juga sudah disampaikan Allah. Wal 'afina 'anin nas. Wal 'afina 'anin nas. Dan manusia-manusia yang memaafkan sesamanya. Jadi memang kita itu diminta oleh Allah supaya punya hati yang lapang, yang jembar tadi loh. Disediakan di sini tuh embernya jangan yang kecil, ember yang gede. Jadi tidak meluber, bisa menampung. Ember yang kecil itu akan meluber kalau ada masalah bleber-bleber. Tapi kalau ember yang gede, tampungannya bisa banyak. Ada masalah-masalah bisa semuanya rapet, tidak melebar kemana-mana. Apalagi diceritakan sama orang yang ember. Nah, yang sewu ember bocor. Wah, berbahaya. Makanya meskipun terkadang kita punya teman berkeluh kesah, curhat itu harus berhati-hati. Lebih baik curhatnya sama Allah. Karena manusia itu tadi loh. Manusia itu tempat yang mudah berubah. Pagi dia bilang cinta, sorenya justru bikin hati terluka. Pagi dia bilang mencintai, sorenya justru mengkhianati, membenci. Banyak. Wonten boten? Wonten. Orangnya datang? Bukan, nggak ada. Tidak ada di sini, insya Allah. Semuanya rukun damai sentosa. Memaafkan. Terus yang nomor selanjutnya, berbuat baik itu selain memaafkan apa? Berlapang dada. Maka ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109, fa'afu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ada kata fa'afu, maka lapang dadalah. Lapang dada. Lapang niku jembar. Dada itu caranya ya lapang hatinya. Lapang dada beda dengan memaafkan. Ada dua kata, as-sofhu dan al-afwu. As-sofhu itu artinya lapang dada, dan ini levelnya lebih tinggi daripada al-afwu. Al-afwu artinya memaafkan. Jadi disebutkan oleh ulama yang namanya al-afwu, memaafkan itu tarku uqubatil mutnib. Jadi tidak membalasnya, itu memaafkan. Tapi kalau as-safhu, lapang dada, itu tarkut taubih. Taubih itu tasrif. Jadi dia itu lebih tinggi dari memaafkan, dikatakan begitu karena ibaratnya mengganti dengan kertas yang baru. Kalau memaafkan itu kayak menghapus. Kalau lapang dada diganti kertas. Berarti wonten bekasnya nama mboten? Boten. Jadi kayak sama sekali tidak pernah ada kejadian itu. Ya Allah, Masya Allah. Tapi kan kita punya memori Ustadzah, punya ingatan yang kadang-kadang tidak bisa lupa manusia itu. Ini kalau orang lapang dada nanti muncul seketika, sewaktu-waktu, dia dulu pernah nyakitin saya, sudah tidak ada lagi taubih, tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi sakit hati. Nah gitu. Jadi orang yang tersakiti biar tidak sakit hati, dimaafkan, dilapang dadakan diri kita. Sudah jelas sampai di situ? Itu artinya membalas dengan kebaikan yang nomor 2. Membalas kebaikan yang nomor 3-nya adalah tetap bersikap baik dengan dia. Maka Allah sudah menyampaikan
dalam Quran Fussilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kira-kira kalau dia itu tetap kok mendiamkan kita, lu kok tetap menang gitu loh. Kita ketemu dicuekin, tetap melengos, padahal ya sudah maafkan. Idfa billati hiya ahsan, dibalaslah dengan kebaikan. Kita tetap baik, tetap menyapa, Bu. Jenengan apa kabar? Mbak, piye kabare? Sehat toh? Nah, tetap ditanya. Ini idfa billati hiya ahsan. Tetangganya semuanya dikasih makanan, kalau yang masih ada kebencian, tidak memaafkan, ya dilewati gitu loh. Kira-kira semuanya dikasih sayur lodeh ya dilewati gitu. Masih kurang bisa menerima perlakuan yang dulu. Ini tidak ridho, ini penyakit. Karena masih ada sisa di dalam dada. Orang kalau menyisakan sesuatu itu bisa jadi penyakit. Saya pernah memberikan contoh, orang pipis tidak tuntas itu jadi penyakit. Sama dengan di sini. Ada masalah kok tidak tuntas, ya penyakit. Bisa jadi dendam, ngaten. Nggih. Nah, membalas kebaikan yang terakhir adalah mendoakan. Jadi Bu, nyun sewu, mendoakan itu kalau dalam keadaan kita sebagai orang terdolimi doanya makbul. Maka jangan dijadikan kesempatan berdoa ketika terdolimi dengan doa-doa yang buruk. Kenapa? Itu dilarang dalam agama. Doakan dengan doa yang baik, kembali kepada kita, karena sudah disampaikan dalam sebuah hadis, man da'a, barang siapa berdoa li akhihi, man da'a li akhihi, barang siapa mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya enggak tahu, didoakan dengan doa-doa yang baik, qalal malakul muwakkalu bih amin walaka bimislin, maka akan ada malaikat yang bersama dengan dia, yang ada di atasnya dia, itu mengatakan amin walaka bimislin, dan kamu akan didoakan dengan doa yang serupa. Ngaten nggih ibu-ibu nggih, didoakan. Ketika disakiti berarti didoakan. Ketika dizalimi kita doakan orang yang mendolimi kita. Ya Allah, semoga teman saya ini ya Allah diberikan kelancaran rezekinya barokah ya Allah, diumrahkan setiap tahunnya ya Allah, diberikan harta yang banyak ya Allah, solehkan anak-anaknya ya Allah, lunaskan utang-utangnya ya Allah, dan berikanlah tempat yang bertetanggaan denganku di surga ya Allah. Ngaten, tiba-tiba benar-benar terjadi 2 bulan kemudian umroh. Nah, ibu-ibu ampun sedih, ya Allah, ini kenapa teman saya umroh, saya belum ya Allah. Jangan-jangan gara-gara doa saya ya Allah. Jangan justru sedih. Jadi mungkin Allah membalas ibu dengan yang lebih baik lagi, ibu haji. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan pelit mendoakan gitu ya. Tapi kalau mendoakan ya ikhlas. Kadang yang tidak ikhlas, Mbak, jenengan wingi wis tak dongake lho. Iya, gantian siki ya. Mosok nyong terus sing dongakna ya. Contoh atas ngata. Ini bidzahril ghaibi. Ya, tidak diketahui gitu. Ya, sudah disimpan rapat-rapat tidak diketahui, malah WA gitu. Mbak, ya, jenengan sok tak dongakna lho. Nah, ini berarti bukan bidzahril ghaibi lagi. Temannya tidak tahu. Ngaten nggih insyaallah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, semoga bisa diambil ibrah manfaat. Allahumma anfa'na amin bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah billahi taufik wal hidayah wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Estiva. Yang telah memberikan ilmu pada kita, semoga ilmunya bisa diamalkan Ibu untuk menjadi orang. Amin ya Rabbal. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada tempat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.